untuk kita semua. Kali ini saya di pertemuan metodologi penelitian ingin menjelaskan mengenai dasar-dasar atau filosofi dari sebuah penelitian. Di sini saya akan menampilkan analysis of Sandres Research Onion. Jadi di mana Sandres menggambarkan penelitian itu seperti kulit bawang. Jadi bawang itu berlapis-lapis dan kita bisa melihat atau membedakan yang mana konsep dasar filsafat dari suatu penelitian, dan kita juga bisa melihat approach atau pendekatan dari suatu penelitian. Lalu methodological choice, kita juga bisa memperhatikan dari strategi penelitian sampai ke data koleksi atau analisis data. Di sini ya kita bisa melihat filosofi dasar dari sebuah penelitian, entah itu penelitian di dalam kajian ilmu sosial atau penelitian di kajian ilmu eksak, memiliki dasar filosofi yang sudah baku gitu. Nah, Sandres merupakan ahli dalam penelitian bidang ilmu manajemen dan bisnis. Tentunya ilmu ini himpunan dari ilmu sosial. Kita bisa melihat di Researchonian Sandres ini menggambarkan kulit luarnya, ya. Dia menggambarkan kulit luar ini adalah suatu filosofi atau filsafat dari suatu penelitian. Dan ditegaskan bahwa menurut Sandres ada 5 filosofi yang mendasari suatu penelitian. Yang pertama di sini kita lihat yang paling atas adalah positivism, yaitu suatu paradigma filosofi penelitian yang memang sangat mendasar, dan positivism ini terkait dengan kajian-kajian yang berdasarkan material atau memang bisa diukur dan bisa dilihat berdasarkan panca indera. Jadi positivism adalah landasan penelitian atau filosofi penelitian yang mungkin cukup lama gitu, berdasarkan deduction atau deduktif. Nah, di bawahnya kita bisa melihat ada critical realism. Critical realism ini adalah mengkritisi bagaimana positivism dilakukan, yaitu berdasarkan kuantifikasi data, hanya sebatas itu. Nah, dikritik oleh critical realism atau realistis kritis, jadi mengkritisi suatu fenomena yang terjadi. Dan critical realism ini hampir sama seperti positivism, tapi dia melihat suatu proses terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada interpretivism. Interpretivism yang kita tahu adalah suatu lawan dari positivism. Kalau misalkan positivism berdasarkan material, berdasarkan apa yang bisa kita ukur, yang bisa kita lihat, interpretivism ini berdasarkan subjektivitas per individu. Jadi memang filosofi interpretivism ini menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang berbeda berdasarkan subjektivitas. Nah, kita bisa menganalogikan interpretivism ini sebagai penelitian kualitatif dan positivism tentunya penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya di bawahnya ada postmodernism, yaitu suatu filosofi yang menggambarkan keadaan atau mengkritisi dari keadaan positivism, yang mana postmodernism ini lebih statis atau lebih fleksibel dibandingkan interpretivism yang sangat mengangkat bagaimana individu itu bisa dilakukan suatu penelitian secara subjektif.
Jadi postmodernism ini lebih melihat kepada bagaimana hak-hak dari setiap individu untuk dikaji lebih dalam. Jadi menggunakan postmodernism. Selanjutnya yang paling bawah adalah pragmatism. Pragmatism ini dia lebih melihat atau menekankan bahwa penelitian itu harus didasarkan asas manfaat. Jadi manfaatnya seperti apa? Misalkan satu permasalahan penelitian ingin melihat suatu kajian pengaruh. Nah, kajian pengaruh biasanya melihat variabel-variabel yang bisa dikaitkan melalui hukum kausalitas atau sebab akibat. Nah, hukum pengaruh ini biasanya masuk ke dalam positivism. Namun di hukum atau di filosofi pragmatism, kegiatan atau kausalitas tersebut bisa ditambah menjadi atau dicampur dengan penelitian kualitatif atau dilihat dari sudut pandang subjektifnya. Jadi pragmatism ini tidak kaku hanya berdasarkan positivism atau interpretivism. Jadi pragmatism lebih fleksibel. Nah, ini yang mendasari satu penelitian mixed method. Nah, kita bisa melihat di sini di kulit bawang ini dari kelima ini yang paling kita bisa melihat yang paling utama atau paling atas, ya, paling atas, tengah, dan akhir. Ini adalah filosofi yang biasanya mendasari penelitian kuantitatif. Interpretivism lebih condong atau memang mengusulkan atau berdasarkan penelitian kualitatif, dan pragmatism adalah penelitian campuran. Lalu kita bisa melihat di sini di kulit yang kedua ada deduction, abduction, dan induction. Deduktif atau cara berpikir dari umum ke khusus, yaitu kita bisa mengenal sebagai deduktif. Dari mana pandangan secara global kita jadikan satu hipotesis dan atau pandangan-pandangan para ahli kita tarik menjadi suatu hipotesis dan dilakukan suatu penelitian. Nah, ini deduktif adalah bagian dari positivism atau penelitian kuantitatif, cara berpikirnya dari umum ke khusus. Selanjutnya kita bisa melihat induction atau induktif. Ini berdasarkan dari satu khas atau keunikan individu dan bisa ditarik secara general, jadi khusus ke umum. Jadi deduktif dan induktif adalah salah satu bagian, kalau misalkan kita lihat di sini, adalah approach to theory development. Bagaimana satu pendekatan suatu teori, jadi pendekatan penelitian, apakah pendekatannya itu deduktif atau induktif. Lalu kita melihat kulit yang lapisan ketiga di sini, lapisan pertama, kedua, ketiga. Lapisan ketiga ini adalah methodological choice. Jadi di mana kita bisa melihat secara gamblang apakah penelitian itu monometode kuantitatif, monometode kualitatif, multimetode kuantitatif, atau multimetode kualitatif. Bahkan kita di sini disajikan mixed method simple dan mixed method kompleks. Nah, kita mungkin lebih membahas ini lebih dalam di kajian-kajian yang selanjutnya. Nah, ini bagian monometode kualitatif biasanya berdasarkan hanya satu metode yang digunakan dalam satu kali penelitian, yaitu metode misalkan dia menggunakan pendekatan atau strategi penelitian eksperimen, ya berarti eksperimen saja yang digunakan dalam monometode kuantitatif. Sedangkan monometode kualitatif itu hanya satu strategi kualitatif saja, misalkan strateginya adalah case study, lalu digunakan. Kalau misalkan multimetode kuantitatif, berarti ada dua yang digunakan metodenya. Apakah itu eksperimen dengan survei atau archival atau penelitian arsip, atau deskriptif yang kita bisa kenal penelitian deskriptif.
menggunakan dua metode sekaligus, makanya disebut sebagai multi metode kuantitatif. Selanjutnya ada multi metode kualitatif, yaitu beberapa metode kualitatif yang digunakan dalam satu penelitian. Dan ada mixed method sampel dan kompleks. Selanjutnya di kulit yang keempat di sini, ini adalah bagian dari strategi penelitian. Nah, kita tahu eksperimen itu adalah bagian dari penelitian kuantitatif atau berdasarkan filosofi, filsafat, positivisme, dan pendekatan deduktif. Lalu di sini ada survei, ini penelitian eksperimen atau penelitian uji coba, yang mana penelitian ini memang diuntukkan bagi peneliti yang ingin mengembangkan satu produk atau suatu kajian ilmu tersendiri, misalkan eksperimen sosial, mengembangkan satu pembelajaran, metode pembelajaran, dan lain-lain. Lalu di sini ada survei. Biasanya survei ini berdasarkan tanggapan atau dari gambaran satu populasi. Jadi survei nanti akan ditentukan oleh sampelnya, gitu, penelitian survei. Penelitian survei ini juga bisa digunakan nanti berdasarkan analisis datanya, bisa menjadi penelitian korelasi atau penelitian ex post facto yang kita sebut sebagai penelitian ex post facto. Lalu di sini ada archival research atau penelitian arsip. Biasanya di sini berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah dibakukan atau memang penelitian yang untuk menggambarkan satu dokumen, jadi archival research. Lalu ada case study. Penelitian case study adalah satu peristiwa atau fenomena yang digambarkan. Lalu ada etnografi. Nah, case study, etnografi masuk ke dalam penelitian kualitatif. Case study untuk menggambarkan satu fenomena, etnografi biasanya untuk menggambarkan satu wilayah tertentu yang memiliki keunikan. Lalu ada action research. Action research ini adalah suatu metode yang mana manajer atau kepala sekolah, biasanya di sekolah, action research classroom action research sebagai satu penelitinya. Jadi top atau leader menjadi sumber amatan untuk melakukan penelitian, itu menggunakan action research. Aksi apa yang digunakan. Lalu ada grounded theory untuk mengembangkan teori, dan narrative inquiry. Lalu selanjutnya di lapisan yang lapisan kedua dari akhir, di sini ada cross-sectional berdasarkan data atau penelitian lamanya, ya, waktunya. Kalau cross-sectional itu waktunya yang di cross, disilangkan, artinya waktunya pendek, dan biasanya penelitian cross-sectional ini untuk melihat jangka waktu yang tidak lama. Lalu ada longitudinal, penelitian dengan jarak waktu yang panjang. Dan selanjutnya yang terakhir adalah data collection, ya. Ini kalau berdasarkan waktu, ya. Kalau yang ini adalah teknik and prosedur, data collection and analysis data. Data collection ini terkait dengan pengambilan data, terus pengukurannya seperti apa, instrumen pengukuran seperti apa, apakah nanti datanya itu bentuknya kualitatif. Kalau kualitatif berdasarkan data-data subjektivitas, respondennya juga digambarkan sedikit, tidak terlalu banyak, tidak menggambarkan salah satu populasi. Kalau misalkan penelitian kuantitatif, tentu menggambarkan satu populasi tertentu, dan tentunya menggunakan statistik yang dapat terukur, yaitu statistik parametrik. Itu penjelasan dari saya mengenai analysis of Sanders Research Onion, yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin melakukan satu penelitian. Terima kasih dan sampai jumpa.